Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, teman-teman SDM Darul Quran, kita bisa melanjutkan lagi materi pembahasan yang kemarin. Di awal kita sudah mempelajari, sudah mengulas tentang mu'aliful kitab, tentang penulis kitab yaitu Imam An-Nawawi. Insyaallah kita selanjutnya akan membahas secara musalsal. Musalsal itu berurutan, ya, berurutan untuk materi Riyadhus Shalihin. Walaupun mungkin pembahasannya tidak dari awal kitab, tapi tematis yang insyaallah coba kita pelajari bersama-sama. Insyaallah menyambung kemarin, di mana kita belajar dari Imam An-Nawawi tentang kesungguhan beliau untuk mempelajari keilmuan, untuk menuntut ilmu, dan juga karya-karya beliau, kesungguhan beliau, keikhlasan beliau. Insyaallah kita akan membuka atau memukadimahi ta'lim kita dari awal, yaitu bab ilmu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menuliskan beberapa ayat terlebih dahulu tentang keutamaan ilmu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya dan Rasulnya untuk memohon ditambah ilmu. Dalam surat Toha ayat 114 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, Rabbi zidni ilma. Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku, ilma, ilmu. Dalam ayat yang lain, dalam bentuk pertanyaan, yang di sini adalah pertanyaannya dalam ilmu tafsir, bukanlah pertanyaan untuk dijawab, tapi pertanyaan untuk menekankan betapa pentingnya ilmu. Dikatakan, kul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Katakanlah, hal yastawi, apakah sama, allazina ya'lamuna, orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui, wal lazina la ya'lamun, dengan orang yang tidak mengetahui. Tentu saja ini tidak perlu dijawab, pasti sudah jelas bahwa perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pastilah tidak sama. Dalam ayat yang lain pun disebutkan, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Yarfa'illah, niscaya Allah akan mengangkat. Siapa yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini disebutkan dua, yaitu allazina amanu minkum, yaitu orang-orang yang beriman di antara kalian. Lalu yang kedua adalah wallazina utul ilma darajat, dan juga orang-orang yang berilmu
darajat, beberapa derajat. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Allah akan mengangkat beberapa derajat orang yang berilmu dan beriman. Lalu dalam ayat yang lain dikatakan bahwasanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan hanyalah, di sini pakai lafaz innama. Innama itu dalam ilmu tafsir li hasar, untuk membatasi. Jadi diterjemahkannya hanyalah yakhsyallaha, yang takut kepada Allah. Siapa? Di sini fa'ilnya siapa? Yang takut itu siapa? Min ibadihi, di antara hamba-hambanya adalah al ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Ulama itu jama dari kata alim, yaitu orang-orang yang berilmu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang memiliki ilmu. Hanyalah orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Sebab semakin sempurna seseorang mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah rasa takut orang tersebut maka akan semakin besar pula, akan semakin banyak pula rasa takutnya. Insya Allah sekarang kita mulai masuk ke dalam hadisnya. Di sini ada beberapa hadis tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Muawiyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Di sini ada satu buah hadis bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa yang yuridillah, dikehendaki si orang tersebut oleh Allah, bihi khairan, kebaikan, yufaqihu fiddin, maka akan difaqihkan ya dalam pemahaman agamanya. Ya. Maka bukan dengan kekayaan, bukan dengan jabatan, bukan dengan tahta, harta, akan tetapi di sini khairan itu orang yang diinginkan menjadi kebaikan, memperoleh kebaikan, menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, maka dia menjadi orang yang faqih, orang yang faham, orang yang mengerti masalah agama. Ini hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu adalah tingkatan tertinggi dalam hadis, di mana disepakati oleh Imam Bukhari wal Muslim. Dalam kitab yang lain, kolonel autor itu atau Muntakal Akhbar itu Bukhari, Muslim sama Imam Ahmad. Ya. Hadis selanjutnya, wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada ila fitnataini. Tidak boleh hasud. Hasud itu apa? Adalah ingin atau yatamana zawala nikmah, yaitu menginginkan hilangnya kenikmatan orang lain. Kalau kata ulama, kata agim dikatakan susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Nah, itu adalah hasud. Tapi ini dibolehkan, tapi dalam dua hal. Rajulun, pertama, atallahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haq, yaitu seseorang yang memiliki harta yang banyak, kemudian si hartanya itu dibelanjakan, dilakukan ke dalam hal kebenaran. Lalu kedua ini, wa rajulun atahullahul hikmata wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, yaitu seseorang yang diberikan hikmah, diberikan ilmu, lalu dia memutuskan dengan ilmu tersebut, lalu dia mengajarkannya. Walaupun di sini kalau dalam penafsiran bukan hasad tadi ya, hilang kenikmatan, tapi dalam penjelasannya Imam Nawawi mengatakan wal muradu bil hasadi al ghibtah wa huwa ayatamanna mislahu, yaitu ingin sepertinya. Jadi kan kalau hasud itu ingin hilang nikmat tersebut, kalau ini ingin seperti orang tersebut ya. Jadi
yang diambil di sini dalam hadis ini adalah ketika orang diberikan ilmu, maka kita pun ingin seperti itu. Ketika orang tersebut mengamalkan ilmu tersebut dan juga dia bisa mengajarkan ilmu tersebut. Ya, terima kasih. Semoga kita bisa mengamalkan beberapa hadis dan beberapa ayat ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.